Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Adila dengan NIM 210060064 dari jurusan Bimbingan Konseling, akan menjelaskan materi mata kuliah Asesmen BK Non-Tes, yaitu mengangkat materi angket. Apa itu angket? Angket atau dikenal juga dengan istilah kuesioner adalah suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapatkan jawaban yang diajukan secara tertulis. Jadi dapat disimpulkan bahwa angket adalah suatu alat pengumpul data berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang digunakan untuk menyelesaikan segala masalah pada diri responden. Nah, selanjutnya kita masuk kepada apa sih tujuan dari angket tersebut. Adapun tujuan dari angket yang pertama, untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Yang kedua, untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan. Dan yang terakhir, sebagai alat asesmen. Adapun kegunaan dari angket, yaitu menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain, mengevaluasi program atau kepentingan, mengambil sampling sikap atau mendapat responden, dan yang terakhir mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan suatu program. Angket memiliki beberapa jenis, di antaranya yang pertama berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan, yang kedua berdasarkan respondennya atau sumber data, dan yang terakhir dilihat berdasarkan strukturnya. Selanjutnya kepada bentuk angket, terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, angket terbuka. Angket ini di mana para responden dipersilakan untuk menjawab pernyataan atau pertanyaan yang ada sesuai dengan kehendak mereka. Yang kedua, angket tertutup. Angket ini disediakan beberapa jawaban yang harus dipilih oleh responden, dan berarti responden tidak boleh membuat jawaban sesuai dengan kehendak mereka. Dan bentuk yang terakhir yaitu angket semi terbuka, di mana merupakan gabungan dari angket terbuka dan tertutup. Dan pada angket itu disediakan jawaban yang akan dijawab oleh responden, dan juga responden bisa untuk menulis jawabannya sendiri. Lalu angket berdasarkan sumber, yaitu ada 2, angket langsung dan angket tidak langsung. Angket langsung di mana langsung diberikan kepada responden dan respondenlah yang akan menjawab. Sedangkan angket tidak langsung dijawab dengan perantara. Hal itu bisa terjadi jika responden tidak bisa baca atau tulis. Selanjutnya masuk kepada latihan penyusunan angket. Yang pertama dilakukan dengan menyusun kisi-kisi angket berupa apa saja pertanyaan yang akan diajukan dan mengenai apa saja pertanyaan tersebut. Dan yang kedua, yaitu membuat butir-butir soal yang akan disajikan dalam angket tersebut. Nah, kita lanjut kepada kelebihan dan kekurangan dari angket. Adapun kelebihan angket yaitu 1. Angket merupakan metode yang praktis. Kedua, angket merupakan metode yang ekonomis. Ketiga, setiap responden menerima sejumlah pertanyaan yang sama. Dan yang keempat, pada angket tertutup memudahkan tabulasi hasil bagi konselor. Di samping itu, angket juga memiliki kekurangan. Yang pertama, responden seringkali tidak teliti dalam menjawab. Kedua, sulit untuk mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Yang ketiga, penggunaannya terbatas. Keempat, pertanyaan atau pernyataan dalam angket dapat saja ditafsirkan salah oleh responden. Dan yang terakhir, sulit mendapatkan jaminan bahwa semua responden akan mengembalikan angket yang mereka isi tersebut. Jika konselor telah membagikan angket dan telah diisi oleh para responden, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pengolahan dari angket. Langkah-langkahnya yaitu menetapkan angket yang telah diolah, menetapkan kualifikasi alternatif jawaban setiap item angket, melakukan pengolahan angket dengan mentransfer data kualitatif menjadi data kuantitatif, dan yang terakhir menetapkan tolak ukur, kategori, hasil perhitungan persentase sebagai pedoman interpretasi data yang telah diperoleh dari perhitungan persentase.
Mungkin sekian penjelasan materi mengenai angket dari saya. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Saya sudah dengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.